Halo semuanya. Oke, kali ini kita akan bicara-bicara ya tentang teknologi keamanan. Nah, kalian pernah pikir nggak kalau data perbankan, terus cek pribadi kita, ataupun rekam medis kita itu ada di internet? Tapi sebenarnya aman nggak sih? Di dunia digital ini, kayak serangan cyber itu nyata dan ada kejadiannya. Tapi tenang aja, teknologi ini udah punya satpam ya untuk melindungi data-data pribadi kita, dan kita itu biasa sebutnya teknologi keamanan. Apa sih itu teknologi keamanan? Nah, teknologi keamanan itu adalah sistem perlindungan aset fisik dan digital yang menggunakan metode bagian yang canggih seperti AI, enkripsi, dan biometrik. Gampangnya itu ini tuh sistem buat jagain aset fisik kayak CCTV gitu dan digital kita, dan supaya data kita tuh nggak dicuri atau dirusak sama orang yang nggak bertanggung jawab. Dan tujuannya itu adalah cuma 3, yaitu yang pertama rahasia, yang kedua itu utuh, dan yang terakhir itu selalu bisa diakses. Wah, berarti keren banget ya kak. Iya, keren banget. Nah, tapi masalahnya semakin canggih juga teknologi di zaman ini, itu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, bisa mencuri data-data kita. Nah, inilah alasannya kenapa teknologi keamanan itu bukan lagi soal password, tapi juga soal pertahanan berlapis. Dan yang selanjutnya itu teknologi keamanan itu kayak sistem buat jagain aset atau data kita. Nah, berikut ini ada beberapa teknologi keamanan yang sudah ada secara signifikan untuk lebih melindungi data pribadi kita. Oke, yang pertama itu ada enkripsi data. Jadi, setiap kalian chat ataupun banking, itu ada teknologi yang namanya enkripsi. Dia ini ngubah data kamu menjadi kode-kode yang acak. Jadi, tanpa kunci yang pas itu, peretas nggak bisa ngotak-atik ataupun melihat data kamu. Jadi peretas itu cuma bisa melihat kode-kode acak yang sebenarnya nggak ada gunanya. Nah, yang berikutnya adalah multi-factor authentication atau MFA. Jadi kita pakai password yang sama di beberapa banyak tempat, itu sebenarnya bahaya banget. Nah, apa sih solusinya gitu? Jadi selain password, kita tuh butuh kayak lapisan kedua. Bisa itu berupa kode OTP ke HP atau biometrik kayak sidik jari atau scan wajah. Dan itu kalau misalnya password kita bocor, nah pintu tetap terkunci dan peretas tuh tidak bisa masuk gitu. Nah, yang ketiga ini ada namanya masking data. Jadi teknologi ini akan membuat versi palsu dari data organisasi dengan mengubah informasi rahasia. Nah, kalau sebuah perusahaan ini mau tes sistem, mereka itu nggak bakal pakai data asli kalian. Jadi mereka itu pakai data masking. Nah, data kamu ini nantinya bakal dibikin palsu, tapi strukturnya itu sama. Jadi identitas asli kalian itu bakal tetap aman. Yang keempat itu adalah backup. Nah, backup ini tuh bertindak sebagai salinan atau cadangan data yang dapat dipulihkan kembali jika data utama itu terganggu atau hilang. Nah, kamu tuh masih punya backup atau cadangan yang diupdate rutin. Jadi kamu tinggal reset dan pakai data cadangan tadi. Yang terakhir itu ada firewall. Nah, teknologi ini itu bertindak sebagai filter yang memantau lalu lintas. Jadi itu kalau ada aktivitas yang mencurigakan dari luar, firewall ini tuh bakal langsung blokir aksesnya ya. Nah, salah satu contoh yang bisa kita ambil itu perlindungan pada web browsing. Nah, antivirus itu bakal memblokir akses ke situs web yang dikenal berpotensi berbahaya ataupun bisa web itu berpotensi untuk melakukan phishing untuk mencuri data pribadi kita. Dan yang terakhir adalah perlindungan dari serangan siber. Nah, untuk di setiap event olahraga yang bersifatnya global itu sering terjadi kayak
menjadi target hacker karena volume data pribadi penonton itu sangat besar dan banyak. Penyelenggara itu memprioritaskan firewall yang berlapis untuk melindungi infrastruktur penyiaran dan sistem tiket dari serangan tersebut. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa kami sampaikan. Jadi kesimpulannya, mungkin bukan mungkin lagi ya, tapi pasti banget kalau teknologi keamanan ini sangat-sangat krusial untuk data pribadi kita di internet gitu ya. Coba bayangin kalau nggak ada teknologi keamanan, mungkin peretas di mana-mana itu bisa dengan mudah untuk bobol data pribadi kita. Itu kan serem banget ya. Serem banget sih. Ya, oke. Jadi segitu aja ya untuk bicara-bicara kita kali ini, topiknya tentang teknologi keamanan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan bersama kami, dan kami juga mohon maaf kalau ada salah kata ataupun informasi yang masih belum tepat. Ya Kak? Iya. Oke. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton. Bye bye.